Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada ucapan muallif setelah membawakan hadis yang pertama, hadis Muslim, wa hadza fihi khataru al-fitan, dan inilah yakni hadis di dalamnya khataru al-fitan, bahaya daripada fitnah. Ketika muncul fitnah di hati, fa innaka la ta'lamu idza ma tasharrafta ilaiha an takuna mimman nukita fi qalbih nuktatun bayda am sauda. Fahdhar min ta'arrud lil fitan wahrab minha hurubaka minal asad. Kata Syekh, inilah hadis di dalamnya khatarul fitan, bahayanya fitnah yang ditawarkan di hati kita, baik godaan syahwat ataupun syubhat. Ya, ini engkau tidak tahu. Fa innaka la ta'lamu idza ma tasharrafta ilaiha, apabila kamu menerima fitnah itu. Tasarrafa yakni antattali'alaha, kamu menerima fitnah itu. Ketika muncul, hati kamu menerima fitnah itu. Antakuna mimman nukita fi qalbihi nuktatun bayda am sauda, apakah kamu termasuk orang yang nukita, diberi titik di hatinya, nuktah bayda titik putih, am sauda atau titik hitam. Ketika muncul godaan fitnah, entah fitnah syahwat, dunia, wanita, atau fitnah syubhat, fitnah kelompok-kelompok yang menyimpang,
yang mengajak kita untuk masuk. Kalau kita melihat fitnah seperti ini, ada dua kemungkinan. Apakah hati kamu diberi titik putih atau hitam? Nah, kalau menerima, hati menerima, ada titik hitam. Kalau hati menolak, diberi titik putih. Oleh karena itu, fahdhar, Anda berhati-hati, min ta'arrud lil fitan, berhati-hati untuk menerima fitnah-fitnah itu. Hati-hati kalau ditawari fitnah. Makanya dulu para sahabat ketika ditawari jabatan dunia lari. Kenapa? Karena mengerti dunia itu fitnah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya fattaqu nisa. Jaga dirimu dari godaannya dunia. Hati-hati dari godaannya dunia. Telah banyak orang yang tadinya kokoh menjadi orang yang berpaling dari agama. Qarun sebagai contoh dalam Al-Quran, Firaun, Haman diberi dunia tapi menjadi orang-orang yang lari dari kebenaran. Fattaqud dunya fattaqun nisa. Lihat, hati-hati dari godaannya siapa? Kaum wanita. Sehingga ma'asyiral muslimin, harta dan wanita fitnah. Makanya berhati-hati. Dalam ayat banyak diingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tidak lain harta, anak itu ujian. Ya. Maka oleh karena itu ketika muncul fitnah, kita harus berusaha berhati-hati. Wahrab minha hurubaka minal asad. Lari dari fitnah itu hurubaka, sebagaimana larinya isim hay'ah, lari seperti larinya kamu dari singa. Jadi ketika singa sudah menampakkan giginya, jangan disangka sedang tersenyum. Singa kalau membuka mulutnya nampak giginya, bukan sedang tersenyum kepada antum. Kalau antum mendekat, diterkam, binasa. Jangan mudah langsung menyimpulkan bagus sekali, belum tentu. Bisa jadi dia tersenyum ingin menerkam kamu, memang bukan tersenyum, dia membuka mulutnya. Artinya fitnah itu kelihatannya indah di awalnya. Fitnah itu datang kelihatan indah, entah itu fitnah dunia, ya, syahwat wanita, awalnya indah, tapi lama-lama dia akan udar. Termasuk fitnah syubuhat, fitnah khawarij yang ditampilkan apa? Jihad disambut, kalau syahid disambut 72 bidadari. Wah, indah sekali. Nah, indah. Tetapi jihad yang dimaukan khawarij membunuh penguasa, indah tawarannya, tapi itu sesungguhnya fitnah. Khawarij dan semua fitnah dari kelompok sesat yang ditawarkan indah, tetapi sesungguhnya itu kerusakan. Barakallahu fikum. Makanya fitnah akan terobati dengan ilmu. Kalau syubhat, obatnya al-ilm. Kalau syahwat, obatnya amal soleh dan juga keyakinan. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Barakallahu fikum. Wa minha, dalam hadis yang kedua, qauluhu fi sahihaini. Fi sahihaini maknanya pada dua sahihain, Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda di halaman ke-15, satakunu fitanun,
satakunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah. Fitan jamak dari fitan, fitnatun jamaknya fitanun, ya. Akan terjadi fitnah-fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini? Ibnu Hajar menjelaskan, fitnah yang dimaksud di sini, hadis ini adalah ma yakunu bainal muslimin minal qital. Ma yakunu bainal muslimin minal qital. Akan terjadi fitnah-fitnah. Yang dimaksud hadis ini akan terjadi di antara kaum muslimin minal qital, saling membunuh, bil baghi wal udwan, akan terjadi saling perang, membunuh, bil baghi wal udwan, dengan melampaui batas, wal udwan, permusuhan, apalagi watanazu', saling berselisih, fi umuri dunya, fi umuri ad-dunya, karena urusan dunia. Karena urusan dunia saling berperang kaum muslimin, karena urusan dunia saling melampaui batas, memfitnah, menjatuhkan kehormatan, ya, dan saling berselisih satu sama lain, saling bertengkar, berselisih. Apa yang menjadi pangkal perselisihan? Dunia. Dunia itu macam-macam, ada uang, ada jabatan, ada pujian. Hanya sebab itu terjadi fitnah. Bisa dipahami? Satakunu fitan, akan terjadi fitnah. Maksudnya tadi, kaum muslimin saling berperang, saling berselisih karena urusan dunia. Lalu kata Nabi, al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Ketika muncul perselisihan, pertengkaran di tengah kaum muslimin, yang duduk di rumah tidak ikut berdiri, bersuara, mengeluarkan pendapatnya dan ingin bertengkar dengan saudaranya, lebih baik, lebih sedikit kejelekannya daripada yang berdiri. Mungkin dia duduk tapi ngomongnya bikin masalah, jelek. Jadi yang duduk lebih baik daripada yang tampil berdiri di saat fitnah, perselisihan di tengah kaum muslimin. Wal qa'im khairun minal masyi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang aktif kesana kemari, mengobarkan api perselisihan, mengobarkan bara permusuhan di tengah kaum muslimin, ya. Yang berdiri tidak aktif berjalan masih lebih baik, lebih sedikit kejelekannya. Kalau yang aktif kesana kemari memprovokasi kaum muslimin supaya berselisih, ini jelek, lebih jelek daripada yang berdiri. Lalu al-masyi fiha khair minas sa'i. Yang berjalan biasa lebih baik daripada as-sa'i. Apa itu sa'i? Antum melihat orang sa'i, tawaf dan sa'i? Antum pernah sa'i baina Safa wal Marwah? Ya, berjalan, ngengkrek. Apa ngengkrek? Apa bahasa Jawanya ngengkrek? Hah? Kipyak ya? Bukan sekedar berjalan, kipyak. Ada garis satu dengan garis tertentu, itu harus jalannya cepat. Jalannya cepat, ngengkrek. Itu sunnah ketika sa'i. Sambil berdoa, itu ada garis hijau. Ketika antum dari Bukit Safa dan Marwah ada garis hijau. Nah di situ disunahkan jalannya ngengkrek. Ngengkrek ya, apa bahasa Jawa? Ngengkrek ya, jalan cepat. Bukan jalan biasa, jalan santai. Sa'i ya.
Yang aktif seperti ini dalam fitnah lebih jelek daripada yang berjalan biasa. Aktif tapi tidak terlalu memprovokasi kaum muslimin, saling berselisih, saling berperang hanya karena urusan dunia yang rendah. Nabi menggambarkan dunia itu harganya seperti kambing yang mati, yang telinga sudah sobek. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Tapi jadi rebutan, saling berebut suatu yang rendah. Itulah gambaran fitnah dan kondisi manusia ketika muncul fitnah. Yang dimaksud lebih baik di situ kalimat khairun, kata Imam Ibnu Hajar, wahya khairah min yakun aqallu syarra. Yang dimaksud lebih baik di sini al-afdaliyah hiya al-khairah min man yakunu aqallu syarra, yakni lebih sedikit kejahatannya. Ada kejahatan lebih sedikit yang duduk daripada yang berdiri. Kejahatan lebih sedikit yang duduk, yang berdiri lebih sedikit daripada yang berjalan. Itu yang dimaksud khairun aqallu syarra, lebih sedikit kejahatannya. Selanjutnya sabda beliau, wa man tasyarrafa laha tasrifhu. Wa man tasyarrafa, apa tasyarrafa? Kata Ibnu Hajar, tasyarrafa laha ay tattali'u laha. Barang siapa yang tampil, tasyarrafa tattali'u, tampil, bi ayatasadda, dengan dia menampakkan fitnah, ya, tasrifhu ay tuhlikuhu, akan membinasakannya. Yang tampil dalam fitnah tadi binasa, ya. Setelah itu Nabi ingatkan, waman wajada malja'an, siapa yang mendapatkan malja. Apa itu malja? Malja artinya kata Ibnu Hajar, yaltaju ilaih min syarrihi, tempat untuk iltija, bersandar dari kejelekannya. Kejelekan fitnah, saling berperang antara kaum muslimin. Siapa yang mendapatkan malja, tempat berlindung dari kejahatan itu, au ma'adan, ma'adan sama malja'an, falya'ud bihi, berlindunglah dengannya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Muslim lebih rinci. Lafaz Imam Muslim dalam hadis Abi Bakrah, ya, supaya lebih jelas makna hadis, fa idza nazalat, apabila muncul fitnah, kata Nabi, fa idza nazalat, kalau muncul fitnah tadi, saling berperang antara kaum muslimin, saling berselisih antara kaum muslimin karena harta dunia, faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibilihi, yang punya unta naiki untanya, cari tempat berlindung, jangan gabung, cari tempat berlindung dengan untanya. Yang punya kambing, yang punya ladang, berlindung di situ, ya. Qala ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Ara'aita illam yakun lahu, bagaimana ya Rasulullah kalau tidak punya unta untuk cari tempat berlindung, tidak punya kambing yang dia beternak dengannya, atau punya kebun yang dia berladang dengannya, gimana kalau tidak dapat ya Rasulullah? Ya'midu ila sayfihi falyaduk ala haddihi bihajarin, dia ambil pedangnya, ya, dan pukulkan bagian yang tajam ke batu.
Ya, pedang yang di rumah ambil, yang tajam pukulkan ke batu. Apa maksudnya? Iya. Senjatanya yang tajam tumpulkan. Ketika terjadi perselisihan, pembunuhan, fitnah namanya, karena urusan dunia, antum jangan gabung ke situ. Senjatanya ditumpulkan supaya apa? Tidak terbawa fitnah dengan senjata kamu. Demikian hadis Muslim memperjelas bahwa fitnah yang dimaksud adalah tadi terjadinya al-qital, pembunuhan, terjadinya perselisihan, permusuhan di tengah kaum muslimin hanya karena dunia. Kalau antum punya HP, nomornya untuk status bikin perselisihan, permusuhan, nonaktifkan HP-nya. Karena zaman sekarang senjatanya pakai HP, menyebarkan permusuhan, menyebarkan dendam, pakai apa? HP. Bahkan satu orang punya 10 nomor untuk bikin apa? Kekacauan di tengah kaum muslimin. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang mudah terbawa fitnah, apalagi ini perkara dunia yang akan menjadikan akhirat kita rusak. Barakallahu fikum. Sehingga ketika muncul fitnah, jadi orang yang berusaha menyelamatkan diri tidak masuk ke dalam munculnya al-qital wal baghi bainal muslimin karena urusan dunia. Aini yahrab min tilkal fitan, maksudnya lari dari fitnah-fitnah tadi. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, min hadis Abi Hurairah. Kita masuk hadis yang ketiga. Barakallahu fikum. An Abi Hurairah, min hadisi Abi Hurairah, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol badiru ay sabiku wasari'u, bersegera, ya. Badiru ay sabiku, bersegera, bil a'mal, dengan amal-amal sholihah. Yang dimaksud amal sholihah, kalian bersegera beramal soleh. Fitanan, adanya fitnah. Apa yang dimaksud fitnah di sini kata para ulama? Al-ibtila wal ikhtibar bil mihan wal munkarat wasyada'id. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ibtila wal ikhtibar, ujian, cobaan, wal mihan wal munkarat, mihnah dan kemungkaran, wasyada'id wahya subuhat wasyahawat, dan ujian berupa subuhat. Subuhat adalah kerancuan dalam beragama, munculnya kelompok-kelompok sesat, pemahaman sesat, namanya subuhat. Karena kelompok sesat itu pakai dalil, tapi dalilnya mengandung subuhat, bukan dalil sebenarnya, cuman dijadikan dalil, dipaksakan atau diperkosa dalilnya untuk mencocoki hawa nafsunya, namanya subuhat. Wasyahawat, dan muncul syahwat, syahwat dunia, syahwat wanita, itu akan menjadi fitnah. Bersegera beramal karena akan datang fitnah. Qaqita'il laili al-mudlim, seperti potongan gelapnya malam. Qita' seperti potongan gelapnya malam. Artinya fitnah itu datang orang tidak sadar karena gelap, samar, dia tidak ngerti, dia tidak sadar, asyik dengan fitnah. Orang kalau sudah larut dengan perkara syahwat itu kadang
tidak sadar, larut di dalamnya. Atau subuhat, samar sehingga masuk ke dalam kesesatan. Akibatnya apa? Karena masuk fitnah, yusbihu rajulu mu'minan, di waktu pagi seorang mukmin, wa yumsi kafira, dan di sore hari menjadi orang kafir. Maksudnya di sini adalah kata para ulama kinayatun, sebagai kinayah, ungkapan tentang cepatnya orang terbawa fitnah. Iya, bukan kadang menunggu pagi atau sore. Ini kinayatun an sur'ah, ini ungkapan tentang cepatnya orang terbawa fitnah syahwat atau subuhat. Cepat ya. Hitungannya bukan 1 tahun berubah, pagi sore, cepat sekali. Yumsi mu'minan, atau di waktu sore menjadi orang mukmin, wa yusbihu kafira, dan di sore hari menjadi orang kafir. Kenapa berubah begitu cepat orang ini? Pagi masih mukmin, sore jadi orang kafir. Sore hari masih mukmin, besok pagi sudah jadi orang kafir. Ternyata kata beliau, yabi'u dinah bi'aradin minad dunya, karena menukar agamanya. Yabi' itu menukar, dia tukar prinsip agamanya, prinsip sunnahnya, prinsip sunnah yang seharusnya dipegang ditukar untuk meraih apa? Arad. Arad itu mencakup harta, kedudukan, jabatan, dunia, ujian, namanya arad, dari dunia. Hadis di sini kata Imam Qurtubi, yasbihu mu'minan wa yumsi kafira. Apa yang dimaksud kafir di sini? Secara penjelasan, al kufru naw'an, kufru ni'mah wal kufur hakiki. Ada yang namanya kufur nikmat. Kufur nikmat menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Adapun kufur yang kedua, kufur hakiki, betul-betul jadi orang kafir, bukan lagi mukmin. Kalau kufur nikmat masih muslim atau muslimah, seperti sifat para wanita yang disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Kenapa para wanita banyak masuk neraka? Li'anna kunna yakfurnal ashir, li'anna kunna yakfurnal ashir, karena kalian wahai para wanita banyak kufur nikmat dengan kebaikan suami. Suami sudah mencukupi kebutuhannya dari semenjak dia diberi mahar, diberi rumah, diberi isi rumah, diberi nikmat yang banyak. Suatu saat suami kurang memberi nafkah, kurang perhatian sedikit, nah kondisi ekonomi misalnya. Apa kata wanita? Wanita itu akan mengatakan, saya tidak melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Saya tidak tahu sedikit pun kebaikan ada pada diri kamu. Lisannya kufur nikmat. Ini kebanyakan muslim atau muslimah, para wanita-wanita yang kurang baik kepada suaminya. Lebaran kurang memberi THR misalnya, kurang sedikit lah THR, padahal nafkah selama setahun. Karena masih masa pandemi, belum maju ekonominya, kurang kasih THR. Saya tidak lihat kebaikan pada diri kamu, lalu lebaran tidak perhatian. Masya Allah, kufur nikmat. Tapi dia bukan berarti kufur yang dimaksud hakiki. Apa itu kufur hakiki? Keluar dari Islam. Kata Imam Qurtubi, yahtamilu murajjahan bil kufri al hakiki, bisa saja dibawa yahtamil
bisa saja dibawa kepada kufur hakiki. Ya, bisa saja hadis ini dibawa kepada kufur hakiki. Orang karena sebab sudah menukar sunnah dengan agama, dijual demi meraih dunia, sampai akhirnya apa? Mengolok-olok agamanya, mengolok-olok agamanya biar didukung oleh pengikutnya. Masya Allah, bagus kamu, berani kamu. Itu akan jadi kufur. Mengolok Nabi, mengolok-olok Islam, mengolok ajaran Islam. Qad kafartum ba'da imanikum, kufur setelah iman. Betapa ngerinya orang kalau sudah buta mata, buta hati, karena sebab ingin mendapatkan arad minad dunya. Apa itu arad? Huwa mata'ud dunya, kesenangan dunia. Yasmulu al-malu, mencakup harta, ya, harta. Wal jah, jah itu kedudukan atau pujian. Wal mansab, posisi, jabatan. Wa khairat dzalik, dan selain itu. Intinya adalah dia tukar sunnah demi meraih dunia. Naudzubillah. Maka harus bersabar. Kenapa? Rasul alaihi salatu wassalam saja diriwayatkan oleh Aisyah, beliau bercerita kepada Urwah, nadhillu, nahnu, kami keluarga Rasul alaihi salatu wassalam, nadhillu, menunggu hilal, sumal hilal, sumal hilal, 3 hilal. Dan kami para istri-istri Nabi SAW selama 3 hilal, berarti 2 bulan. Selama 3 hilal itu api tidak menyala di dapur-dapur rumah istri Nabi. Urwah kaget, masa selama 2 bulan dapurnya itu tidak pernah ngebul, ya, tidak masak. Nah, istilah memasak dengan api zaman dulu. Lalu Urwah bertanya, kaifa tu'ayyisukum, kaifa tu'ayyisukum, lalu bagaimana wahai bibi kalian bisa hidup? Dapur tidak nyala, tidak ada yang dimasak selama 2 bulan. Lalu gimana hidup kalian wahai bibi, wahai Aisyah? Aswadan, kami hidup dengan aswadan. Apa itu aswadan? Diterangkan oleh Aisyah, al-ma' wa tamr. Kami mempertahankan hidup bersama Rasul alaihi salatu wassalam dengan aswadan. Apa itu? Minum air dan kurma 2 bulan. Antum selama sebulan ini Masya Allah, kalau mau buka kurma dan air, ya apa tidak? Ada sunnah. Tapi setelah kurma, air, ada nasi kotak, ada nasi bungkus, ada nasi padang. Berapa banyak nasi? Kenyang tuh. Lalu kalau ini betul-betul air dan kurma selama 2 bulan, mempertahankan hidup, memegang dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam, istri-istri Nabi, sabar menghadapi ujian dunia. Jangan mudah menukar prinsip. Hanya ingin dapat fasilitas dunia, pujian orang, kedudukan, jabatan, ditukar agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini keluarganya Rasul alaihi salatu wassalam. Insyaallah di negeri ini antum menjadi pengikut Rasul alaihi salatu wassalam, belum pernah hidup hanya makan seperti ini, air dan kurma 2 bulan. Baik, kita baca yang terakhir, semoga selesai. Wa yaqulu, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, fima akhrajahu asy-syaikhan,
apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Atau kita ambil faidah hadis ini. Faidah hadis yang kita baca tadi, badiru bil a'mal, yang pertama al-hasu 'alal amalis shalih, anjuran untuk beramal saleh qabla qudum ma yahjubuha minal fitan, sebelum datang ma yahjubuha, yang akan menghalangi beramal soleh, minal fitan, berupa fitnah, fitnah syahwat, karena asyik dengan dunia, ya, main sesuatu permainan yang melalaikan, mengasyikkan, hanya ditinggalkan amal soleh. Bulan Ramadan bukannya terawih, malah asyik main game sampai larut malam jam 2. Temannya bangun sahur, dia malah tidur. Masya Allah, fitnah dunia. Nah, ini zaman sekarang fitnah dunia dibuka. Bersegera sebelum ada yang menutup, menghalangi, berupa fitnah. Yang kedua, al-amalus soleh sababun linajat. Faidah yang kedua, amal soleh itu sababun linajat, mendapatkan keselamatan, baik keselamatan dunia atau akhirat. Suatu saat Nabi SAW bangun, istaiqadha. Ummu Salamah menceritakan istaiqadhan Nabi bangun di waktu malam, fazi'a. Apa itu fazi'a? Dalam kondisi bangun dan merasa takut, khawatir ada sesuatu, sambil mengucapkan subhanallah, mada anzalallah minal khazain wa mada anzalallah minal fitan. Subhanallah, sambil mengucapkan subhan, apa yang Allah turunkan dari khazain, simpanan-simpanan dunia oleh Allah, dan apa yang Allah turunkan berupa fitnah-fitnah. Setelah itu apa dia katakan? Mayuqidu, siapa yang membangunkan hujurat, pergi membangunkan istri-istri, ya, untuk apa? Untuk sholat, untuk sholat. Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Bisa jadi di dunia berpakaian, kelak di akhirat tidak berpakaian. Maksudnya Nabi SAW menceritakan ketika muncul fitnah, ya, bangun sholat supaya apa? Selamat. Siapa yang pergi membangunkan, pergi ke kamar-kamar istri untuk bangun supaya mereka sholat, ya. Maksudnya kata para ulama, ketika muncul fitnah, hadapi dengan amal soleh, ya, itu akan selamat. Yang ketiga, al-hayatud dunya faniyah, kehidupan dunia itu fana, akan hancur. Maka berhati-hati daripada harta dunia. Baik, kita masuk hadis yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, yataqarrabu az-zaman, yataqarrabu az-zaman, semakin dekat zaman, waktu-waktu. Yataqarrab, akan semakin dekat waktu-waktu. Wa yanqusul amalu, akan semakin berkurang beramal. Wa yulqa suhu, dan akan dilemparkan sifat bakhil. Soh asyad minal bukhl. Kalau bakhil itu orang punya tapi berat mengasihkan, mengeluarkan. Kalau soh, dia berat mengeluarkan dan ingin mendapatkan yang belum didapatkan. Ya sudah ada, kalau bisa jangan berkurang, kalau bisa tambah lagi. Soh. Dalam ayat, wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga sifat bakhil, mereka orang yang untung, ya. Wa yadharul fitanu,
dan akan muncul wa tadharu fitnah wa yakturul haraju dan akan banyak haraj itu bahasa Habasyiyah. Qalu ya Rasulullah ayyuhma huwa, wahai Rasulullah apa itu haraj? Al-qatlu pembunuhan dan pembunuhan. Tayyib, yataqarrabu az-zaman, semakin dekat zaman, waktu. Apa maknanya? Para ulama kalau disimpulkan, waktu semakin terasa dekat. Ini kalau disimpulkan ada dua yang dimaksud. Yang pertama, yataqarrub, semakin dekat secara hissi. Apa itu hissi? Secara konkret. Waktu terasa cepat. Ya tidak terasa sudah 1 bulan. Sudah tidak terasa sudah 1 tahun. Tidak terasa cepat secara hissi. Ini berdasarkan hadis. Di antara tanda hari kiamat, di antara tanda-tanda hari kiamat, yataqarrabuz zaman, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabuz zaman. Hadis Tirmidzi, kiamat tidak akan terjadi sampai terjadi zaman semakin terasa dekat. Fatakunus sanah kasyahr, 1 tahun serasa sebulan. Wa syahr kal jumu'ah, 1 bulan terasa 1 Jumat, 1 pekan. Ya. Wa takunu sa'ah, 1 saat kau dirmah. Apa dirmah? Dirmah itu orang membakar dengan api. Antum menyalakan api karena bakar sesuatu. Berapa jam? Antum bakar dari bikin apa namanya? Areng untuk bakar sate, dinyalakan, dibakar satenya, selesai sudah. Berapa menit? Berapa jam? Itu waktu semakin cepat. Hadis Tirmidzi. Ini makna yang pertama. Semakin terasa dekat, maksudnya waktu betul-betul seperti tadi, sangat semakin terasa cepat. Sehingga kalau waktu sudah terasa cepat, waduh belum baca Quran, sudah Ramadan, tinggal berapa hari? Kemarin kemana tidak baca Quran? Wah, nongkrong, ngopi malam-malam, siang tidur, tidak sempat baca Quran. Sudah tanggal 28, belum baca saya. Terasa cepat ya Ramadan. Masya Allah. Itulah kondisi tanda hari kiamat. Baik. Yang kedua, secara maknawi. Apa maknawi? Yakni dhihabul barokah, hilangnya barokah. Ini diantara penjelasan Ibnu Hajar, Imam Nawawi, dan Qadhi Ibni Iyad. Termasuk diantara makna hilangnya berkurangnya waktu, yakni dhihabul barokah, hilangnya barokah waktu. Barokahnya waktu, Masya Allah, antum 1 malam Lailatul Qadar, sholat, baca Quran, bersedekah, zikir, bertobat, beristighfar di malam Lailatul Qadar. Ya namanya malam dari tergelam matahari sampai fajar. Waktu yang pendek dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu nilai ibadahnya seperti 1000 bulan. Berapa barokahnya umur? Berapa barokahnya umur? Nilainya Masya Allah. Tapi begitulah kebanyakan orang, nikmatan mahbun fihi makathir minan nas. 2 nikmat yang banyak bukan sedikit, banyak manusia yang mahbun. Mahbun itu orang beli barang dengan harga yang murah, beli barang yang mahal dijual dengan harga yang lebih murah atau sesama, rugi.
ditimpa kerugian tapi tidak sadar. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun berputar, dan itu banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Tetapi terasa cepat, tiba-tiba sudah habis Ramadan, belum banyak beramal soleh, hilang barokah, dicabut barokahnya waktu oleh Allah Azza wa Jalla. Ini diantara makna yataqarrab az-zaman. Wa yanqusul amal, sedikit beramal. Iya, ini akan sedikit orang bersemangat beramal soleh. Wa yulqasuh, akan dimasukkan di hati manusia sifat bakhil. Harta yang dimiliki berat untuk dikeluarkan, dan banyak terjadi fitnah-fitnah. Apa itu fitnah? Al-qatl. Makanya beribadah di masa fitnah itu seperti orang hijrah. Dalam hadis, al-ibadah fil haraj ka hijrah ilayya. Beribadah saat terjadi banyak pembunuhan, peperangan, kekacauan, seperti zaman sekarang. Orang kafir membantai kaum muslimin di Palestina. Berapa banyak yang dibantai. Orang beribadah saat kondisi terjadinya sana sini terjadi pembunuhan, dia tetap beribadah, sholat tarawih, qiyamul lail, saum, kal hijrah ilayya, seperti orang hijrah. Walhamdulillah di negeri kita aman, dan kita berdoa terus dijaga oleh Allah keamanan negara ini. Sebab kalau sudah terjadi pembunuhan, haraj, berat beribadah. Mau sholat tiba-tiba rumahnya kena bom, mana mau sholat, tidak bisa khusyuk. Mau tarawih tiba-tiba diserang musuh, tidak bisa tarawih. Maka kita bersyukur diberi oleh Allah nikmat negara yang aman, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah beri pemimpin yang baik, yang soleh, yang melindungi kaum muslimin, membela kaum muslimin, dan Allah jadikan negara ini terus diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari haraj, perselisihan, permusuhan, pembunuhan. Wahadihi jumlatun minan nusus. Kita tutup. Inilah sejumlah nas-nas al-amirah bil ittiba', perintah untuk ittiba' dengan sunnah, al-muhadirah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan, yang menjadi peringatan dari fitnah-fitnah yang nampak dan yang tersembunyi. Waqad khataban Nabi alaihi salatu wasalam yauma, Nabi pernah berkhutbah di suatu hari, fadzakara amrad dajjal, lalu menyebutkan dajjal, wa annahu syarru ghaibin yuntadhar. Dajjal ini syarru ghaib, barang yang gaib yang sangat jelek keadaannya, yuntadhar, yang akan terjadi, akan muncul. Id fitnatuhu azimah. Kenapa? Fitnahnya sangat besar. Dajjal mengajak orang kafir, bumi disuruh berhenti hujan, tidak hujan, tahan hujan, kering bumi. Tiba-tiba Dajjal mengatakan turun hujan, hujan turun, bumi subur. Sehingga orang menyangka, oh ini Tuhan. Terfitnah oleh Dajjal. Tanaman yang tadinya tidak tumbuh, tidak keluar buahnya, disuruh keluarkan buah kamu, keluar buah-buahan. Padahal dia Dajjal yang mengajak orang jadi kafir, yang beriman disembelih sama Dajjal, bunuh sama Dajjal dan pasukannya. Ini suatu kengerian zaman ketika muncul Dajjal. Tapi Dajjal juga akan kalah dengan munculnya Nabi Isa. Allah turunkan dari langit
dan membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa bukan jadi nabi baru, tapi Nabi Isa mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat bersama pemimpin khalifah terakhir yang memimpin kaum muslimin dan makmum di belakangnya. Ini kata para ulama bukan bahwa syariat baru, dia makmum di belakangnya. Itulah perjuangan kita kaum muslimin, memohon berdoa agar terselamatkan dari Dajjal. As'alullaha ayyaqiyana wa iyyakum al-fitan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.